Oke, jadi kali ini saya kena apesnya ya kawan-kawan. Saya kena apesnya, saya ikut dilibatkan ya untuk jual beli handphone semacam HDC seperti ini yang bermasalah ya antara penjual dan pembelinya. Jadi saya bingung juga ya, waktu saya terima WA dari pelanggan saya itu sepertinya tidak enak dibaca ya untuk WA-nya. Kemudian saya telepon balik langsung, dan disitu jelas ya permasalahannya. Jadi handphone ini sebenarnya kemarin itu sekitar 2 minggu yang lalu itu kawan-kawan, kalau yang lihat video saya itu detail ya, permasalahannya itu adalah kerusakan speaker dan LCD-nya yang banyak renggang ya, bagian bawah dan sisi kanannya itu renggang sekali. Nah disitu kita kan konfirmasi dari pelanggan itu untuk diperbaiki, kemudian kita perbaiki semua clear. Hanya saja itu untuk LCD waktu saya lem itu ternyata saat saya pasang itu lemnya malah masuk ke dalam LCD ya. Nah setelah masuk ke dalam LCD otomatis saya bongkar lapisan-lapisannya, kemudian saya tes lagi, ternyata LCD-nya gelap ya kawan-kawan, alias lampunya juga ikut padam. Dan kita harus berhati-hati ya memperlakukan handphone yang bukan original, karena handphone yang bukan original itu sangat sensitif dan mudah ya untuk rusak. Jadi walaupun hanya sedikit yang kita lakukan itu bisa merembet ya. Jadi ini jadi pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi saya ya, dan bagi teknisi lainnya. Oke, setelah pelanggan itu ngambil, itu sudah saya jelaskan ya untuk LCD-nya seperti itu, kemudian speakernya sudah bagus, dan pelanggan juga tidak keberatan, dia pulang ya. Jadi ternyata seperti ini ya, 2 minggu atau 10 hari 12 hari kemudian itu balik lagi ke saya ya untuk dimintai konfirmasi, bilangnya gimana ini bang caranya. Jadi saya sarankan aja antar saja, akan saya gantikan dengan LCD yang baru, kemudian speakernya saya perbaikikan lagi, dan saya camkan juga ya untuk kedepannya saya bukan service Oppo yang resmi ya. Jadi tidak ada garansi, kita cuma servis biasa. Jadi tidak ada garansinya untuk dibawa pulang, itu sudah deal ya, artinya kita tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan handphone tersebut. Oke, jadi seperti itu kawan-kawan. Ini untuk speakernya rusak lagi ya. Nah biasanya untuk speaker itu kalau saya gunakan kabel jumper seperti ini itu aman-aman saja ya, tetapi ini dia putus ya, dan putusnya juga 2 bagian ya sampai seperti ini. Dan ini saya rasa kemungkinan tegangan dari mesinnya itu bermasalah ya. Bisa saja tegangan tersebut tidak normal, nanti kita akan cek seperti apa. Nah jadi ini sedikit kacau ya kawan-kawan, sedikit kacau, dan saya juga cukup terkejut ya. Nah jadi waktu saya terima WA dari pelanggan itu saya langsung telepon ya, karena saya ingin clear permasalahannya di mana. Waktu saya telepon, pelanggan saya ngangkat ya. Pelanggan saya ini seorang laki-laki yang masih muda ya, baru anak kecil ya, punya anak kecil. Jadi dia masih muda, sekitar umur 25-an. Jadi saat dia angkat itu cuma beberapa detik ya, langsung dikasihkannya ke seseorang yang bersuara seorang perempuan ya. Saya rasa kalau dari suaranya itu sekitar 40 sampai 45 tahunan ya, dan sedikit rada kasar ya cara berbicaranya. Nah jadi seperti itu, karena saya tahu kelakuan untuk pelanggan saya yang biasa ngantar itu, dia setuju terus ya dengan apa yang saya sarankan, dengan apa yang saya perbaiki. Tetapi untuk ini ternyata mungkin bosnya yang punya modal. Dan benar ya kata kawan-kawan di video-video kemarin itu tentang handphone seperti ini, ternyata memang buat dijual. Jadi handphone itu dibeli, ada kerusakan ringan, diperbaiki, kemudian dijual lagi
Kita tidak tahu ya menjualnya itu dengan harga berapa, saya kurang tahu dan saya tidak pernah bertanya ya tentang hal tersebut. Nah, disitulah terjadinya si pembeli itu sampai marah-marah ya, mau lapor polisi kalau tidak dibalikin uang ya, bilangnya seperti itu.